إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya tiada henti, tiada saat, tiada detik, tiada siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Huwallazi asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dialah Allah yang telah melimpahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Nikmat yang batin jauh lebih banyak, nikmat yang tidak terlihat oleh mata kita jauh lebih banyak daripada nikmat-nikmat yang kita rasa dengan indera kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Qul may yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum 'an dzikri rabbihim mu'ridun." Katakan kepada mereka, ya Muhammad, siapa yang menjaga kalian di sepanjang siang dan sepanjang malam selain Rahman? Allah yang menjaga kita setiap hari sepanjang tahun, seumur hidup kita, dari bakteri jahat, dari virus jahat, dari binatang jahat, dari jin jahat, dari syaitan, dari kalangan manusia pula. Allah yang menjaga kita 24 jam, setiap hari, setiap tahunnya, seumur hidup kita. Tetapi kenapa mereka berpaling dari mengingatkan? Itu kata Allah di surat Al-Anbiya. Nikmat Allah, penjagaan Allah kepada kita dari sejak kita berupa janin sampai saat ini. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Andaikan Allah langsung mengadab, membalas setiap dosa, maksiat, kezaliman yang dilakukan oleh manusia, tidak tersisa lagi satu makhluk hidup pun di dunia ini. Tidak lagi kita bermata, tidak lagi kita berlisan, tidak lagi kita bertangan, bahkan tidak ada kehidupan untuk kita. Allah memberikan kita tempo, rahmat Allah, kasih sayang Allah, anugerah Allah, karunia-Nya melimpah ruah kepada kita. Dan itu semua wajib untuk disyukuri. Satu-satunya cara untuk terus terjaga nikmat-nikmat Allah tersebut, baik yang zahir dan yang batin, adalah dengan kita bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Andaikan kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Syukur hanya dengan kita beribadah kepada Allah, hanya dengan kita menghambakan diri kita kepada Allah, bukan yang lain.
Satu-satunya cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan kita menjadi hamba Allah dengan yang sebenarnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk menghambakan dirinya kepadaku. Jangan jadi hamba makhluk, jangan beribadah kepada makhluk. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menghambakan diri kita kepadanya. Kecuali untuk kita sujud, untuk kita rukuk, untuk kita salat, untuk kita puasa, untuk kita berbakti kepada orang tua, berkhidmat kepada Allah dengan sepenuhnya. Jangan sampai justru urusan-urusan dunia sebagai penghalang antara kita dengan ibadah. Pekerjaan kita, sekolah kita, keluarga kita, anak istri kita, jabatan kita menjadi penghalang antara kita dengan hayya 'alas shalah. Ditunda salat demi sekolah, ditunda salat demi pekerjaan, sampai sebagian mereka tidak lagi terbetik dalam hatinya untuk mau sujud, untuk mau mendengar, untuk mau mendatangi hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Hanyut mereka dengan dunianya, hanyut mereka dengan pendidikan agama dunianya, hanyut mereka dengan pekerjaannya, dengan jabatannya, dengan hartanya. Lupa untuk apa mereka diciptakan oleh Allah. Sampai ada di antara mereka tidak tahu untuk apa keluarga yang Allah amanahkan kepadanya, harta yang Allah titipkan kepadanya, panca indera yang melekat di tubuhnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk beribadah kita diciptakan oleh Allah. Kita terlahir dari perut ibu kita untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sekarang ini kita berada di bulan Dzulhijjah, bulan terakhir dalam satu tahun, dan masih termasuk dari bulan-bulan haram, bulan yang Allah agungkan, bulan yang Allah muliakan, bulan di mana tidak boleh ada kezaliman. Kezaliman kapanpun dan dimanapun haram. Tetapi ketika kezaliman dilakukan di bulan yang Allah muliakan, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana seseorang dia melakukan dosa dan maksiat di masjid ini, di rumah Allah ini, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah daripada dia bermaksiat di rumahnya. Berjudi misalnya dia di rumah Allah, minum khamar misalnya dia di rumah Allah, dosanya berlipat. Berbeda dengan dia melakukan maksiat di tokonya, di pasarnya, di rumahnya, tempat yang Allah muliakan, tempat yang Allah agungkan. Demikian pula lah ketika dosa-dosa tersebut dilakukan di waktu yang Allah muliakan, di waktu yang Allah agungkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan di hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Dalam kitabullah, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan Allah tersebut ada 4 bulan Allah yang haram, yang mulia, yang agung, yang suci di sisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan, salasun mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan kita sekarang ini yang sepekan lagi akan habis, kemudian Muharram bulan depan. 3 bulan berturut-turut, bulan suci semuanya. Dan Rajab antara Jumada Tsani dan Sya'ban, bulan Rajab. 4 bulan Allah yang Allah agungkan, yang Allah muliakan. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Ketika maksiat dan dosa dilakukan di bulan-bulan ini, berbeda dosanya ketika itu dilakukan di bulan-bulan lain. Dan kezaliman terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Ketika turun ayat di surat Al-An'am kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
mereka yang beriman dan tidak tercampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka untuk mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Para sahabat datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah?" Siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Banyak kezaliman yang kita lakukan setiap harinya, entah itu pada diri kita sendiri, pada istri kita, anak kita, tetangga kita, saudara kita, orang tua kita, teman kita. Banyak kezaliman yang kita lakukan setiap harinya. Ayyuna lam yadlim nafsah ya Rasulullah? Siapa yang tidak menzalimi dirinya ya Rasulullah? Kami semua menzalimi diri kami ya Rasulullah. Andaikan keimanan dan kezaliman masih kami lakukan, maka kami tidak akan mendapatkan keamanan di hari kiamat nanti. Maka kami tidak akan mendapatkan hidayah di hari kiamat nanti ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu laysa kama tadhunnun, walakin kama qala abdun salih Luqman libnihi. Itu bukan seperti yang kalian kira. Kezaliman yang dimaksud dalam ayat di surat Al-An'am ini adalah seperti yang diucapkan oleh Luqman kepada putranya, "Ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai putraku, jangan engkau syirik kepada Allah, karena kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Seseorang mungkin dia mempunyai iman, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan bagi dia, tetapi dia masih mendatangi tempat-tempat keramat, entah itu kuburan keramat, batu keramat, pohon keramat, atau yang lainnya. Dia berdoa kepada selain Allah, meminta kesembuhan, meminta kesuksesan, minta jodoh, minta anak, berdoa kepada selain Allah. Berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Ketika ditujukan apapun bentuk ibadah kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Maka itu adalah kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jangan berharap mereka yang mati dalam keadaan musyrik untuk mendapatkan ampunan dari Allah, untuk bisa masuk surga Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dua ayat di surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, Allah mengampuni dosa yang itu di bawah kesyirikan. Aqulu qauli hadza fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun beliau berdakwah di Makkah, menghadapi mereka orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka mendatangi kuburan keramat Lata, yang mereka mendatangi pohon keramat Uzza, yang mereka mendatangi batu keramat Manah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 berhala Quraisy tersebut di surat An-Najm, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra." Selain 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, 3 ini yang terbesarnya bagi orang Quraisy. Selain mereka beribadah kepada Allah, musyrikin Quraisy, mereka berdoa kepada Allah, mereka menyembah Allah pun. Selain itu mereka menyembah Uzza, mereka menyembah Lata, mereka menyembah Manah, mereka menyembah makhluk, mereka menyembah wali soleh Lata, mereka menyembah kayu atau pohon keramat Uzza, mereka menyembah batu keramat Manah. Sebagaimana kesyirikan pertama kali terjadi di dunia ini, di bumi ini, di zaman Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 nama orang saleh, Wadda, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr di surat Nuh. Nanti bisa Bapak lihat. Allah sebutkan 5 nama orang soleh. Bagaimana kaum Nabi Nuh menjadikan orang soleh yang sudah mati sebagai perantara antara mereka dengan Allah, bertawassul dengan orang soleh yang sudah mati. Itulah kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau mengajak istri beliau, mengajak anak beliau, mengajak kerabat beliau
untuk hanya beribadah kepada Allah saja. Langsung berdoa kepada Allah. Jangan menjadikan orang mati sebagai perantara antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Allah, langsung kalian berdoa kepadaku dan aku kabulkan doa kalian. Tidak perlu perantara. Kesyirikan itulah yang terjadi di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan orang-orang soleh yang sudah wafat perantara antara mereka dengan Allah. Sekalipun dibuat syubhat, kami mencintai orang soleh, wajib hukumnya mencintai orang soleh. Kami memuliakan orang soleh, wajib hukumnya memuliakan orang soleh. Kami memberikan hak-hak orang soleh, wajib untuk memberikan hak-hak orang soleh. Tetapi tidak dijadikan mereka sebagai Tuhan yang disembah. Tidak dijadikan tempat berdoa. Tidak dijadikan tempat mengambil berkah. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberi berkah. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau berkata, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menjadikanku berberkah dimanapun aku berada. Allah yang beri berkah. Ketika kezaliman terbesar dilakukan, yaitu kesyirikan, maka tidak akan ada ampunan dari Allah. Seseorang yang mati dalam keadaan musyrik, jangan harap mendapatkan ampunan dari Allah. Allah sudah berjanji, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Memakai susuk, pakai jimat, bersumpah dengan demi Allah, demi Rasulullah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah syirik atau kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak? Karena tersibukan mereka dengan pekerjaan mereka, dengan dunia mereka, dengan sekolah-sekolah dunia mereka, lupa mereka untuk belajar ilmu agama. Tidak sadar yang terucap dari lisannya banyak sekali. Percaya kepada bintang-bintang zodiak wajib bagi para ayah. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Perhatikan apa yang dibincangkan oleh anak-anak kita. Apakah sudah merembet pada pembicaraan bintang-bintang zodiak, ramalan-ramalan bintang, entah itu yang Leo-nya, Virgo-nya dan macam-macamnya? Percaya keramalan tersebut, maka dia telah keluar dari Islam, maka dia telah kufur terhadap apa yang dikeluarkan, apa yang diturunkan kepada Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun kemudian dia membenarkan apa kata dukun tersebut, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Muhammad? Al-Qur'anul Karim. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang tahu perkara ghaib di dunia dan di langit ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia yakin di sana ada yang setara dengan Allah, yang tahu juga ilmu ghaib. Mereka para peramal-peramal bintang zodiak, mereka telah syirik dalam asma was sifat. Banyak hal yang kita harus dalami tauhid. 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembleng para sahabat untuk mereka bertauhid dengan darah dan keringat. Bukan dengan leha-leha, bukan dengan santai-santai, bukan dengan liburan-liburan mereka mendakwahkan tauhid. Sampai di antara mereka yang ada yang dibakar, ada yang ditusuk, ada yang dibunuh karena bertentangan dengan agama nenek moyang mereka, karena bertentangan dengan agama bapak-bapak mereka. Itulah yang Rasulullah hadapi. Dan inilah tauhid. Ketakwaan yang paling puncak yang dimiliki oleh seorang muslim adalah tauhid, sekalipun dia bergelimang dengan dosa besar. Tetapi ketika tauhid tersebut melekat pada tubuhnya, Allah Subhanahu wa taala masih akan mengampuni hamba tersebut. Masih akan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala selama dia memegang tauhid.
Dia tidak jatuh pada syirik-syirik yang seperti tadi, susuk, jimat, datang ke tempat-tempat keramat, percaya dengan bintang-bintang zodiak, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, demi langit, demi bumi, terucap seperti itu. Syirik itu semua. Dan semua jelas terang kalau kita baca Al-Qur'an. Dan semua terang jelas kalau kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semua dari kesyirikan dan kezaliman apapun di bulan-bulan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua di atas tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sampai kita wafat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Ruqawatis salat, ruqawatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mata kaki sejajar dengan mata kaki. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi latadkhulunnal masjidal haram insya'Allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariban huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allah Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.